DPD RI adalah salah satu kamar di dalam sistem perwakilan di Republik. Satu kamar lagi adalah DPR RI. Dan tampaknya DPD RI ompong tak berkuku dan tak berkutik sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita, saudaraku, berbincang tentang Konstitusi Republik Indonesia. Sekarang kita akan bicara tentang amburadul Undang-Undang Dasar 1945. Amburadul quote in quote dalam tanda petik. Nah, sekarang kita bicara tentang sistem perwakilan yang dianut oleh negara kita berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pembahasan dari buku UUD 45. Jadi sistem perwakilan kita Republik Indonesia ini dikatakan dengan sistem bikameral, dengan sistem dua perwakilan, satu perwakilan DPR RI, satunya lagi Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi ada satu lagi lembaga perwakilan, gabungan dari DPR dan DPD, namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tadi saya dikatakan bahwa kita perwakilan bikameral, tapi ternyata ada satu lagi namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Seharusnya ini kan 3 kamar, kamar Dewan Perwakilan Daerah, kamar Dewan Perwakilan Rakyat, kamarnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, masing-masing kamar ini kan punya kewenangan. Kalau MPR kan punya kewenangan sendiri, nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Kemudian DPR juga punya kewenangan sendiri, nanti kita bahas dalam kesempatan ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan? Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di bab 7A. Nah, jadi ada bab 7A di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi bab 7A, nah pasalnya 22C. Ini kan ada pasal 22C. Kembali ini supaya kalau nanti ada 22D, 22A. Nah, di situ diatur tentang kedudukan dari anggota DPD. Sedangkan kewenangannya yaitu sebagai salah satu kamar sistem perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, saya bacakan ya. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan selanjutnya. Saya potong, saya penggal saja bacanya di situ. Jadi ada kata di situ, kata dapat. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR RI rancangan undang-undang. Jadi dia dapat mengajukan. Kemudian yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Kemudian memberikan pertimbangan, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan APBN. Jadi dia hanya ikut memberikan pertimbangan saja terhadap pembahasan APBN. Kemudian yang selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Jadi posisi Dewan Perwakilan Daerah itu sekarang ini dengan kewenangannya itu karena kata dapat, karena ditafsirkan oleh para politisi pengelola Republik ini. Kata dapat itu kalau boleh, kalau diperbolehkan, kalau tidak diperbolehkan bagaimana? Bisa dilaksanakan, bisa tidak. Itu kata dapat. Dia dapat, misalnya dapat ikut serta. Memang DPD dapat mengajukan. Kalau DPR RI tidak setuju,
Tidak bisa. Nah, itu yang mengakibatkan sistem bikameral ini, dua kamar ini, ada kamar Dewan Perwakilan Daerah dan kamar DPR RI ini yang bikin dia seperti macan yang tidak punya gigi atau macan yang sedang tidur gitu. Nah, segalanya itu dipegang oleh DPR RI, sangat tergantung kepada DPR RI. Kalau dia setuju, ya Anda dapat. Kalau tidak, ya tidak bisa. DPR tidak setuju, ya tidak bisa. Gitu. Jadi sistem bikameral ini agak bohong-bohongan. Nah, pada dasarnya kan sistem bikameral ini untuk mengurangi kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga perwakilan, yaitu DPR RI. Makanya dibentuk DPD. Tetapi ternyata di dalam undang-undangnya itu dilemahkan. Gampang cara melemahkannya dalam permainan politik ini, politik negara, dengan bermain kata-kata, yaitu Republik Kata-Kata. Jadi kata dapat mengajukan itu dapat, bukan harus pengertiannya kan. Kalau harus, itu menjadi kewenangan penuh dari DPD. Tapi ini dia kan hanya dapat. Jadi bisa diterima, bisa tidak. Dia ikut serta membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan kepentingan daerah. Jadi itulah realitas sistem bikameral di Republik ini. Jadi sebenarnya dengan kalimat seperti ini, tertulis dalam konstitusi seperti ini kan cuma tulisan tidak berarti, hanya sekedar simbolik. Oleh karena itulah, DPD itu kerjanya cuma seremonial. Begitu ada usulan dari daerah, ya nggak bisa berkutik dia. Macan ompong nggak bisa gigit. Macan ompong nggak punya kuku lagi. Cuman kulitnya aja dia seperti macan, tapi macan ditepuk-tepuk, mencakar tidak bisa, menerkam nggak bisa, gigit tidak bisa. Nah, sehingga terjadilah hegemoni dari DPR RI. Hegemoni DPR RI, dia keep semua persoalan bangsa ini yang ada di DPR, yang seharusnya itu didistribusikan, dibagi. Nah, pentingnya pembagian kekuasaan itu agar terjadi check and balances. Balances ini keseimbangan tidak terjadi. DPR terlalu dominan. Siapa penguasa DPR? Adalah partai politik. Siapa penguasa partai politik? Ketua partai. Siapa memilih ketua partai? Tergantung yang mendanai. Kalau ketua partainya berduit, dia semua yang ngangkang. Kalau ada sponsor lah yang mengendalikan. Jadi itu istilahnya dikatakan oleh saat ini isu yang sedang ngetren itu ada oligarki. Oligarki itu berada di mana? Penguasa partai. Bukan orang yang duduk di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu dikuasai, dikendalikan oleh penguasa partai. Kenapa mereka yang selalu berkuasa? Sumber daya luar biasa yang bisa mereka olah. Saya katakan saya olah kan. Kepentingan pemerintah pusat, kepentingan pemerintah daerah, kepentingan BUMN, dan kepentingan yang lain-lain. Nah, jika kepentingan daerah itu betul-betul menjadi kewenangan dari lembaga perwakilan daerah, DPD, kamar khusus yang mewakili kepentingan daerah, maka kewenangan dari DPR RI itu menjadi lebih berkurang sehingga terjadi balances. Bisa dibayangkan daerah kita ini, kabupaten, kota, dan provinsi, itu luar biasa sumber dayanya. Nah, sehingga DPR RI yang merupakan perpanjangan dan yang mengatur adalah pimpinan partai, tidak mau melepaskan kewenangan ini. Menurut saya saat ini sudah seharusnya dilakukan amandemen, beri kewenangan kepada DPD, jangan dimain-mainkan konstitusi ini. DPR RI harus dikurangi kewenangannya supaya terjadi check and balances. Segala kewenangan yang terkait dengan daerah itu harus dilimpahkan kepada Undang-Undang Dasar, kepada Dewan Perwakilan Daerah. Ini salah satu cara untuk mengurangi tancapan kuku dan kemaruknya para oligarki. Anggaran dari pemerintah daerah itu kan juga sebagian ditentukan oleh Badan Anggaran DPR RI. Nah, kalau kewenangan yang terkait dengan kepentingan daerah, dana perimbangan daerah dan segala macam itu menjadi kewenangan DPD, itu nggak ada lagi itu DPR RI yang korupsi, bawa aspirasi daerah datang ke
DPR RI. Datang ke DPR RI, dan itu untuk mana? Masuk ke partai. Masuk partai siapa? Atas dasar kepentingan siapa? Pimpinan partai politik. Jadi kalau dia udah dikurangi oligarkinya kan agak bingung-bingung loh, sumber daya yang bisa dimainkan kan hanya sedikit. Dan nanti dalam tematik yang lain kita akan bicarakan bagaimana hegemoni partai politik di dalam sistem pemerintahan demokrasi modern di era reformasi ini. Dan itulah yang bikin kita amburadul itu. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi amburadul itu tidak hanya berbicara pada tingkat norma, tetapi juga berbicara pada tingkat pelaksanaan, implementasi, dan cara pengaturan kewenangan. Di antaranya adalah cara mengatur kepentingan, cara mengatur implementasi kewenangan antara DPD dan DPR RI amburadul. DPR RI tidak pernah memberikan kewenangan pengaturan terhadap daerah kepada DPR RI, kepada Dewan Perwakilan Daerah. Semua di-keep. Ini juga termasuk amburadul. Ya. Jadi bikameralnya nggak jalan, masih tetap unikameral, semuanya ada di DPR RI. Jadi salam sampai di sini dulu, nanti kita bincang-bincang lebih lanjut. Ini sangat semangat nih bicara, kita kupas, kita obrak-abrik ini kerangka berpikir kita, praktek-praktek ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang kita harapkan pada saat reformasi. Saya kira begitu pembicaraan kita, nanti kita lanjut lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.